sekitaran lingkungan ini atau khususnya di Perum, tempat tinggal saya sendiri, kita contohkan dengan anak-anak sekitar ya, anak-anak sekitar. Bagaimana mereka mempunyai akhlak yang kurang baik seperti itu. Karena apa? Kita contohkan saja. Ketika dia melewati yang orang-orang yang lebih besar daripadanya, itu tidak ada kata permisi-permisi kayak gitu ya. Karena apa? Karena zaman sekarang anak-anak memang sekolah gitu kan, akan tetapi penerapan dalam ilmu segi akhlaknya mereka sangat kurang. Adab terhadap gurunya ketika di sekolah, kemudian adab terhadap orang tuanya ketika di rumahnya, dan juga adab terhadap masyarakat ketika di lingkungan sekitarnya. Kita sangat tahu anak-anak semuanya dengan gamenya gitu kan ya, dengan permainan-permainannya yang itu bisa membuat anak-anak itu berubah dengan akhlaknya seperti itu. Yang dulunya memang dia akhlaknya baik, akhlaknya terpuji gitu kan, akan tetapi dengan adanya game ini ya, mereka berubah kayak gitu. Karena apa? Dunia ini memang boleh gitu kan ya, kita bermain permainan seperti itu, akan tetapi dibatasi lah seperti itu. Karena ini sangat mempengaruhi terhadap kondisi akhlakul karimah khususnya kepada anak-anak seperti itu. Kenapa saya contohkan anak-anak? Karena kalau misalnya tidak dididik dari awal, tidak dididik dari kecilnya, itu bisa membuat pribadi akhlak untuk kedepannya gitu kan, untuk masa dewasanya itu akan sangat sulit untuk diperbaiki. Maka dari itu saya berpesan kepada semuanya, perbaikilah akhlak dari dari kecilnya seperti itu. Ya kondisinya seperti ini, akhlak di lingkungan sekitar saya adalah masih memprihatinkan teman-teman. Dan juga bagaimana kita untuk memperbaiki akhlak semuanya tersebut. Permasalahannya juga adalah ya tadi yang sudah saya katakan tadi, bahwa akhlak ataupun adabnya terhadap orang tua, akhlak terhadap lingkungan sekitar itu masih kurang. Permasalahan akhlak pada anak zaman sekarang lebih cenderung ke sifat, biasanya lebih memilih untuk memegang gadget daripada bersosialisasi. Terus anak zaman sekarang mah sudah mengenal apa kata cinta, apa kata pacaran, malah kami nggak sedikit yang dengan pacaran tidak bisa membedakan umur, lebih menyamaratakan dari gaya bahasa, tingkah laku, dan sepanjang permasalahan akhlak pada anak-anak pada zaman sekarang mungkin kondisinya sebetulnya sangat miris dengan kondisi akhlak daripada anak-anak zaman sekarang, di mana kejadiannya banyak sekali. Anak-anak zaman sekarang itu sangat bertentangan ataupun keluar dari yang namanya kaidah-kaidah Islamiyah. Karena banyak kondisi anak sekarang itu banyak sekali anak-anak yang melawan sama orang tua tentang adab, tentang tata bahasa. Banyak sekali anak-anak yang sifatnya sudah di luar daripada aturan atau ajaran yang ada di agama Islam. Nah, kondisinya mungkin kejadian ataupun fenomena seperti itu dikarenakan pertama dengan berkembangnya zaman, dengan majunya kondisi lingkungan, pergaulan, dan ya itulah yang terjadi. Solusi dari permasalahan tersebut, bersama bagi anak-anak dewasa, orang tua lebih memperhatikan kepada anak-anaknya, perhatikan cara bergaul mereka, perhatikan tontonan mereka, lalu beri bimbingan yang baik untuk memperbaiki hak mereka. Nah, mungkin untuk solusi daripada keadaan seperti itu, diantaranya
itu dengan lebih memperkuat ataupun lebih memperdalam lagi tentang pelajaran-pelajaran keagamaan, khususnya bagi anak-anak yang masih usia dini itu diberikan pembelajaran tentang keagamaan baik di madrasah ataupun sekolah agama ataupun sekolah-sekolah formal Islamnya pada umumnya, seperti pesantren ataupun madrasah ibtidaiyah ataupun sanawiyah. Karena dengan itu anak-anak mungkin akan mendapatkan pelajaran yang benar-benar baik, yang benar-benar bisa menguatkan akhlak mereka, terutama di adab daripada cara kehidupan mereka, dari pembicaraan ataupun kelakuan itu akan sangat istilahnya akan sangat terbantu membuat mereka itu membentuk mereka yang Islam. Seberapa pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan? Baiklah, akhlak ini adalah suatu pribadi kita yang dia akan terlihat oleh orang lain seperti itu. Maka dari itu, akhlak ini sangatlah penting bagi kita, karena inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Apa itu? Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad itu ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita sudah tahu hadisnya nih, bahwa di antara kita yang terbaik akhlaknya adalah di antara kita yang terbaik, maka yang terbaiklah akhlaknya, seperti itu. Kita contohkan dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau adalah sebaik-baik nabi yang akhlaknya itu seperti akhlak Al-Quran, seperti itu. Kita tahu kan bagaimana Al-Quran itu sangat suci, sangat terpuji sekali. Maka dari itu sangatlah penting bagi kita menerapkan akhlak dengan sebaik mungkin, karena percuma kita SD juara satu terus gitu kan ya, kemudian SMP kita mengikuti olimpiade matematika, olimpiade apalagi IPA gitu kan, juara satu. Dan ketika SMA mungkin kita mengikuti perlombaan-perlombaan yang lain, ataupun ketika menjadi mahasiswa sekalipun kita mempunyai IPK yang tinggi, misalnya IPK 4,0 gitu kan ya, seperti itu. Akan tetapi akhlaknya tidak terpuji, akhlaknya tidak mulia, maka saya katakan itu sangat percuma. Maka dari itu lebih baik kita nilai tinggi, akan tetapi akhlak kita terhadap masyarakat, terhadap diri kita sendiri itu baik gitu ya. Maka dari itu, karena sesungguhnya di antara kalian manusia untuk bermanfaat kepada orang lain itu, bagaimana kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain, akan tetapi akhlak kita sendirinya tidak terpuji, seperti itu ya. Mungkin seperti akhlak dalam kehidupan manusia menempati posisi yang sangat penting, sebab jatuh atau tidaknya bangunan suatu masyarakat dilihat dari tergantung pada akhlaknya. Terkait dengan seberapa penting daripada akhlak bagi kehidupan, akhlak yang baik itu sangatlah penting untuk kita, khususnya untuk manusia. Karena sudah dicontohkan Rasul sendiri. Rasul itu sebagai contoh atau suri tauladan terkait dengan akhlak Rasul itu seperti apa, dan itu menjadi salah satu tujuan hidup kita, menjadi salah satu rel dalam kehidupan kita untuk menuju kehidupan yang baik, khususnya di dunia ataupun di akhirat. Karena dalam kehidupan kalau kita tidak mempunyai aturan dalam akhlak, ya yang pasti istilahnya hancur di dunia ataupun di akhirat itu tidak akan terselamatkan. Makanya yang namanya akhlak mulia, akhlakul karimah seperti apa yang dicontohkan Rasul itu sudah pasti tujuan ataupun jalan kehidupan yang sangat penting untuk
kita semua khususnya, jangankan anak-anak, tapi kita juga selaku manusia, selaku umat Islam yang jelas harus mencontoh daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Ya. Balikan. Lalu solusi dari permasalahan ini yaitu Ampun Bang Jago.